Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayer Brush. Oke, di video ini seperti yang saya bilang di video sebelumnya, bahwasanya kita sudah bahas epoxy correction. Nah, di sini sesuai dengan janji saya, kita akan lanjut di pembahasan base correction. Di sesi base correction ini, selain kita bisa menyatakan bahwasanya media ini benar-benar lurus dan benar-benar rata, selain itu juga bisa menyatakan bahwasanya media ini sudah layak kita naikkan ke proses base atau pengecetan ya. Nah, untuk seperti biasa langkah awal kita lakukan marking di atas media yang sudah kita filler ini. Untuk pengeringan filler sudah saya bilang kemarin, minimal idealnya itu 2 malam. Nah, ini menyatakan bahwasanya filler atau surfacer sudah benar-benar kering dan sudah mulai muncul tekstur yang aslinya. Oke, untuk di sini setelah marking sudah kering. Nah, untuk pengamplasannya di sini saya pakai wet sanding atau basah ya. Karena terus terang nggak ada amplas yang mendukung untuk kita lakukan dry sanding. Nah, di sini nggak apa-apa, kita pakai yang mode basah aja. Untuk pengamplasan di sini saya pakai grit 600. Nah, ini sekalian menjawab teman-teman yang sering sekali mengalami trouble, yang sering juga ditanyakan kenapa ya pakai filler surfacernya ini sering mengalami ngelotok. Nah, mungkin bisa jadi salah dalam sesi sanding untuk mengambil grit yang harusnya dipakai. Nah, di sini kita akan pakai cat solid. Untuk grid amplas yang kita pakai itu ukuran 600 sudah cukup. Nah, untuk metalik sendiri mungkin bisa di angka 800 ya. Oke, tujuan daripada marking ini adalah untuk membatasi ketika kita lakukan pengamplasan supaya tidak terlena ya. Kadang kita terlena diamplas terus sekalinya sampai jebol, sampai menembus ke dasar lagi dan akhirnya ngulang lagi. Oke, di sini kita usahakan tetap dapat halusnya dan juga tetap menjaga lapisan epoksi tetap dalam keadaan enggak sampai jebol ya, atau enggak sampai terkikis sampai ke dasar. Oke, dan untuk pengamplasannya usahakan menggunakan sanding block atau tatakan ya, biar kita mendapatkan permukaan yang benar-benar lurus dan rata, supaya enggak, kalau kita misalnya pakai sidik jari atau telapak tangan itu biasanya kita enggak dapetin kontur yang ibaratnya lurus atau rata. Karena apa? Karena di telapak tangan atau jari itu kita nggak bisa dapetin flat atau tatakan yang benar-benar lurus. Maka dari itu usahakan ketika proses pengamplasan kita menggunakan tatakan, entah itu bisa pakai mika atau yang lain sejenisnya. Dan untuk tatakannya sesuaikan bahan atau media yang ada. Kalau misalnya kecil ya pakai tatakan yang idealnya seberapa. Oke, untuk proses sanding sudah selesai dan sudah kita keringkan medianya. Nah, di sini kita akan lakukan sesi pengelapan. Di sini saya pakai degreaser sebelum kita untuk naik pengecetan, dan nanti kita akan lakukan juga take load. Nah, fungsi dari degreaser ini kita ingin memperkecil minimal kotoran dan istilahnya atau ada kandungan-kandungan minyak atau apa, kan kadang di tangan kita itu ada yang namanya bekas megang gorengan, bekas megang apa gitu ya, yang sekiranya bisa menutup kemungkinan media itu kotor dan bisa menjadi penyebab terjadinya trouble saat melakukan proses pengecatan. Oke, nah di sini kita sudah lakukan pengelapan dan sudah kita take load. Oke, sebelum masuki proses pengecatan di sini kita akan lakukan setting spray gun. Nah, untuk spray gun yang saya pakai di sini ada Magic Finer
force yang tipe T untuk jenis droplet yang dihasilkan atau pola yang dihasilkan itu jenisnya I atau lurus ya. Nah, untuk settingan awal saya pakai spesifikasi yang ada, angin 2 bar, fan pattern saya buka full, fluid saya buka full, dan dengan jarak yang ideal nanti kita akan coba semprotkan di media yang kosong ini. Ternyata bisa dilihat sendiri dengan fan pattern saya buka full, fluid saya buka full, angin tekanan 2 bar, belum bisa dapat hasil yang ideal. Untuk dropletnya masih ada yang kering, ada yang basah, nggak rata ya. Oke, caranya gimana? Di sini ada pressure guard. Saya akan tunjukkan, saya akan kurangi angin di angka 1,7 bar. Dan untuk fan pattern sama fluid saya tutup di setengah putaran. Jadi saya mainkan semua ya, jangan kayak lek coli. Fan pattern dibuka pol, fluid dikurangi, itu sama aja kamu naik motor tapi bensinnya dicuk, seperti itu. Nah, di sini kita akan coba lagi. Ternyata sudah dapat droplet yang ideal, bisa dilihat ya, jadi lurus. Nah, nggak ada pembodohan publik di sini. Nah, bisa dilihat sendiri hasilnya lurus, nggak ada yang kurus, nggak ada yang tebel, nggak ada yang basah. Intinya droplet yang dihasilkan, pola yang dihasilkan itu sudah pas. Nah, di sini kita siap untuk pengaplikasian. Oke, ngomongin rasio, harapannya para bocil-bocil HM Pen, Gaby Pen Project, dan Kajine Painting usahakan mulai sekarang pakai gelas yang ada ukurannya. Jadi biar bisa ngomongin mixing rasio yang pas gimana. Oke, untuk mixing rasio ini ngomong mixing rasio bahan itu beda-beda. Base premium itu biasanya pakai perbandingannya 1:60%, base PU lokal itu biasanya di 1:1, base NC apalagi ini biasanya itu rata-rata dia nggak sama, ada yang 1:1,5, 1:2. Jadi setiap produk itu kadang satu produk aja viskositasnya beda-beda. Nah, di sini sudah kita siapkan semua. Untuk settingan spray gun sudah pas, dan di sini kita siap akan aplikasikan. Oke, ngomongin aplikasi di sini gimana caranya kita bisa ngecat setipis mungkin tapi tetap dapat hasil yang basah. Gimana caranya? Nah, saya juga pernah bilang di video yang sebelumnya ngomongin pola pattern. Biasanya itu kalau kita pakai pola pattern yang oval gemuk, kita bisa main di overlap 70%. Karena apa? Karena di bagian tengah sudah tebel, jadi overlapnya kita bisa main di 70%. Oke, itu untuk pengertian oval gemuk untuk jenis patternnya. Nah, di sini kita akan bahas juga oval kurus. Kalau oval kurus itu biasanya dari lebar pola pattern atau pola yang dihasilkan itu kita bisa main di angka 50% untuk perpindahan overlapnya ya. Jadi ketebalannya di tengah itu enggak terlalu tebal kayak yang pattern yang oval gemuk. Nah, jadi kita mainnya bisa di 50% untuk perpindahannya. Nah, kebetulan di sesi ini untuk pengecatan ini saya pakai pattern yang jenisnya I atau lurus. Di sini kita bisa pakai overlap di 30%. Jadi untuk cara pengaplikasiannya itu bisa main yang istilahnya dibilang orang rapat ya. Jadi untuk overlapnya itu rapat. Karena droplet yang dihasilkan itu rata, jadi kita nggak takut yang namanya cat itu sampai gembung, sampai tembem ya. Nah, gini caranya kalau kita pengen ngecat yang istilahnya gimana caranya ngecat itu setipis mungkin tapi kelihatan padat dan basah. Seperti itu. Nah, seperti itulah cara penyampaian saya, semoga bisa dimengerti ya. Dan untuk Lekli, ketika Lekli pakai spray gun yang ibaratnya sudah di level dewa, tapi kalau Lekli nggak pakai pressure guard itu seakan-akan hambar, karena di situ
Lele cuman bilang, "Saya kurangin anginnya segini, saya kurangin patternnya segini, segini." Jadinya kurang pas kalau menurut saya. Saya malah keinget ibu saya kalau lagi masak sayur, kalau kurang asin tambah garam, kalau kurang sedep tambah micin. Jadi seakan-akan kita nggak tahu angkanya, main kira-kira dan main tambah kurangin. Nah, oke, Leli, harapannya cepet punya Fraser Guard biar kita tahu acuan angka yang kita pakai. Oke, untuk proses dan sesi base correction sudah selesai. Tujuannya adalah gimana caranya kita menyatakan bahwasanya media ini sudah benar-benar layak kita naikkan ke base. Untuk video ini atau proses ini stop sampai di sini karena kita nanti akan lanjut di video berikutnya yaitu clear correction. Untuk sementara ditunggu dan saya pamit undur diri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.